Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kita di telaganya. Ketika manusia keluar dari kubur, mereka menuju ke padang mahsyar. Kemudian mentari akan mendekat sehingga manusia berkeringat, sebagian tenggelam dalam keringat. Semua tergantung amal perbuatannya. Kita tuh sering bergurau sama sahib kita. Kadangkala kita keluar, sandal kita nggak hilang, sandal sahib hilang. Apa kata kita? Tergantung amalnya. Nah, tergantung amalnya. Betul, semua itu tergantung amalnya. Orang ketika di timbangan tergantung amalnya. Orang ketika di pembagian rapot tergantung amalnya. Orang ketika melewatin sirat tergantung amalnya. Semua tergantung amalnya. Biqadri amali. Memang tidak ada manusia yang masuk surga sebagai pengganti amalannya, nggak ada. Orang masuk surga itu dikarenakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena kita beribadah, kita beramal, itu Allah yang ngasih sama kita. Antum bisa datang ke sini nih, Allah yang menggerakkan hati antum. Sehingga antum bisa berjalan ke tempat ini. Antum sekarang duduk di tempat ini, dalam kondisi berdempet-dempetan, tapi antum sabar. Siapa yang menguatkan hati antum? Allah Jalla Jalaluh. Antum bisa ruku, bisa sujud, antum bisa bersedekah, antum bisa berumrah, bisa berhaji. Siapa yang melakukan semua itu kepada kita? Allah Jalla Jalaluh. Cuma amal ini sebagai sebab. Ketika matahari mendekat, lalu mereka menuju ke haud, telaga. Para ulama berusaha untuk menyusun perjalanan di padang mahsyar itu. Ada khilaf di antara mereka. Karena memang susunan tidak ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menyimpulkan dari hadis-hadis Rasul dikumpulin, kayaknya nih yang pertama itu telaga. Setelah manusia di telaga, mereka menuju ke mizan, timbangan. Setelah dari timbangan baru mereka menuju ke sirat. Mereka meringkasnya dengan ucapan Himis. Himis itu nama kota di Suriah. Semoga Allah membebaskan saudara-saudara kita dari cengkeraman Bashar Assad dan kaum. Haud, mizan, sirat. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Inni faratukum alal haud. Aku mendahului kalian sampai haud. Aku nanti kalian di haud nantinya. Man marra aliyya syarib. Yang melewatin aku akan minum. Wa man syariba lam yadhma abadan. Barang siapa yang minum dari telagaku tidak akan pernah haus selama-lamanya. Setelah minum itu perjalanan masih panjang jemaah menuju sirat. Mereka nggak bisa balik lagi ke haud. Mereka langsung menuju ke sirat. Dengan api neraka yang begitu panasnya. Orang yang minum dari telaga Rasul SAW tidak akan kehausan selama-lamanya. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Nanti ketika aku menanti di telaga akan ada orang-orang yang lewat. Mereka kenal aku dan aku kenal mereka. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian tatkala mereka hendak menuju ke telaga, dihalau mereka oleh malaikat-malaikat, dihalau seperti dihalaunya onta-onta liar, onta-onta asing ketika mau minum di telaga orang. Ini onta orang dihalau, suruh pergi. Lalu aku mengatakan innahum minni, mereka dari aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu apa yang dibuat-buat oleh mereka setelah engkau meninggal dunia. Dalam riwayat lain dikatakan ashabi atau usaihabi, ummati. Banyak riwayat. Yang jelas ada di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa minum dari telaga. Padahal mereka umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang kafir.
Lalu Nabi mengatakan suhqan, suhqan, mudah-mudahan mereka dijauhkan, jauhkan mereka, jauhkan. Mana kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau begitu cintanya dengan kita? Naam. Beliau cinta kepada umatnya. Tapi tatkala umatnya tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meninggalkan umatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para jamaah rahimakumullah, siapa saja yang tidak bisa minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan, mereka menyimpulkan ada 5 orang yang tidak bisa minum di telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana ringkaskan dari ucapan Al-Imam An-Nawawi dalam Syarh Muslim, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dan ulama-ulama lainnya. Yang pertama adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam di masa Nabi alaihissalam, datang menjumpai Nabi alaihissalam, kemudian murtad. Maka orang ini kan Nabi kenal sama mereka. Mereka kenal sama Rasulullah SAW. Mereka tidak akan minum dari telaga Nabi alaihissalam. Nabi ketika hidup memandang mereka adalah orang Islam. Murtadnya mereka setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi nggak tahu. Yang kedua, orang-orang yang murtad. Ini yang pertama, orang-orang yang murtad di masa Nabi alaihissalam. Yang kedua, orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Nabi alaihissalam. Dan Nabi nggak tahu kalau ternyata mereka sudah kafir. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Jamaah, kira-kira di masjid kita ada orang munafik enggak? Ada enggak? Wallahu a'lam. Tapi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah di atas mimbar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi imam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmumnya ada yang munafik. Makmumnya. Kalau di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang munafik, apalagi di masa kita. Maka Nabi sering menyebutkan athqalus salati 'alal munafiqin. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling berat buat orang-orang munafik, salat apa? Masya Allah, pada angkat tangan semuanya. Taib, yang paling berat salat isya dan salat subuh. Maka kalau antum merasa berat salat isya ke masjid ya, ke masjid, maka antum perlu bertanya, jangan-jangan ana munafik. Subuh ketika orang-orang ke rumah Allah, antum tiduran di rumahnya. Kenapa? Males, capek, hati-hati. Mungkin antum munafik. Allah mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kata Allah tuh orang-orang munafik kalau sholat males. Sholat dia sholat, bukan nggak sholat. Sholat tapi males. Sholatnya pun riya. Kenapa isya dan subuh mereka nggak ke masjid? Berat buat mereka karena nggak kelihatan orang. Antum kalau sholat zuhur ke masjid, satu kampung kelihatan antum. Assalamualaikum. Masya Allah. Mau kemana mas? Masjid. Masya Allah. Zuhur, asar banyak yang kelihatan. Maghrib masih remang-remang. Isya udah gelap semua ini. Apalagi subuh. Di kota-kota besar antum kalau subuh ke masjid, siapa yang ngelihat? Satpam, terus tukang sapu jalan. Itu yang kelihatan antum. Artinya antum nggak kenal sama dia, dia nggak bisa muji antum, karena semuanya pada dalam rumahnya. Dan termasuk orang yang tidak bisa minum dari telaga Rasul SAW adalah mereka orang-orang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran.
Dan tanda-tanda munafik itu banyak sekali. Di antaranya orang-orang munafik itu selalu membela orang kafir. Orang munafik itu belain orang kafir, yang Islam nggak dibelain. Dan kita melihat ada orang-orang Islam yang memberikan loyalitas mereka kepada orang-orang non-Muslim. Allah mengatakan, Allah menegur para sahabatnya pada waktu di Madinah. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian nih cinta sama mereka. Mereka tuh nggak cinta sama kalian. Dibohongin kalian. Pura-pura. Tapi kita, oh ini orang baik. Ini Allahu Akbar. Allah tuh tahu dengan isi hati mereka. Allah tahu. Tapi kadang-kala kita seperti hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang munafik. Akhirnya nggak bisa ke telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat. Orang-orang yang merubah sunnah dan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi dirubah. Ini udah nggak relevan. Sunnah ini udah nggak cocok buat zaman sekarang. Beda zamannya. Ada orang-orang yang berusaha untuk menjadikan agama Islam agama untuk negeri-negeri tersendiri. Ada Islam Bandung, Islam Sunda, ada Islam Jawa, ada Islam Madura, ada Islam Bugis, ada Islam Papua, ada Islam Minang, ada Islam Melayu, ada Islam macam-macam. Kenapa ada yang melakukan itu? Karena mereka tahu kalau umat Islam ini Islamnya satu, maka akan tercipta kekuatan yang tidak terbendung. Orang-orang kafir tahu. Salah satu yang menyebabkan kehancuran Islam, antum tahu yang namanya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Salah satu penyebab runtuhnya Islam Turki. Dimunculkan oleh orang-orang kafir kebencian kepada Arab. Ingat, kita ini Turki. Sehingga muncul nasionalisme Turki. Kebencian kepada semua yang datang dari Arab. Semuanya dibenci. Sampai mereka rubah azan jamaah. Bayangkan. Ketika Kamal, Mustafa Kamal, dia menjadi pemimpin, yang pertama dia lakukan menghapus bahasa Arab. Yang kedua, kalender Hijriah ditiadakan. Libur Jumat dihapus. Kemudian azan berbahasa Turki. Sampai dikatakan hampir 15 tahun. Itu kebencian kepada Arab. Orang kalau sudah benci kepada Arab, benci kepada Rasul SAW. Karena nabinya orang Arab. Nabinya orang, Qur'annya bahasa Arab. Maka kita harus paham nih. Ada orang-orang yang ingin merubah Islam. Petunjuk-petunjuk Nabi mulai diabaikan. Mereka masukkan unsur-unsur yang bukan dari Islam untuk merubah agama. Ada lagi unsur-unsur kearifan lokal yang dikatakan dimasukkan ke dalam agama. Kita sungguh bersedih tatkala melihat saudara-saudara kita kaum muslimin mengantarkan kepala kerbau ke laut. Muslim pakai peci putih, pakai baju koko. Wanita yang mengiring juga pada pakai jilbab, mengantarkan kepala kerbau ke laut, dilemparkan. Untuk apa? Ini kan budaya. Mereka melemparkan kepala kerbau untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dibungkus dengan Islam. Dirubah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran-ajaran Nabi. Ya gimana mereka ajaran Nabi nggak tahu. Mereka lebih berat kepada dunia mereka daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan. Kita lihat Syiah Rafidhah. Kita lihat orang-orang Khawarij. Dan mereka membunuh sana, membunuh sini. Jadi Khawarij jamaah itu orang ahli ibadah. Jangan dipikirkan kalau orang ahli ibadah itu benar, belum tentu. Oleh karena itu di antara doa yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan,
Wa as'aluka al-azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu semangat dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang yang bersemangat tapi salah. Semangat dia untuk melakukan hal itu. Seperti itu terjadi dengan orang-orang Khawarij. Bagaimana orang-orang Khawarij itu sholatnya? Jangan ditanya. Kalah sholatnya para sahabat dibandingkan dengan sholatnya orang Khawarij, jauh lebih bagus sholatnya orang Khawarij. Bacaan mereka panjang, puasa mereka baca Quran cuma gak sampai kepada hati mereka, sampai ke kerongkongannya aja. Karena mereka beragama tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Orang-orang yang mungkin melakukan teror sana teror sini, kita sungguh bersedih ya. Umat Islam ini dirusak dari luar dan dari dalam. Dari dalam diobok-obok, bagaimana dihancurkan setelah lemah, dari luar diserang. Maka kita harus merapatkan barisan menuju kemana? Menuju sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jalan keselamatan. Maka orang yang merubah agama Nabi Muhammad SAW, menambahkan, mengurangi karena buat dia nggak cukup, maka dia tidak akan sampai bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Yang kelima, yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Para ulama, sebagian ulama memasukkan para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar tidak minum dari telaga Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW mengatakan, sayakunu alaikum umara, nanti akan ada pemimpin-pemimpin di antara kalian, ya'murunakum bima la yaf'alun, mereka memerintahkan kepada kalian apa yang mereka tidak mengamalkannya. Faman saddaqahum bikizbihim wa aanahum ala dzulmihim falaysa minni. Barang siapa yang percaya sama kebohongan mereka, kebohongan pemimpin-pemimpin ini, dan membantu kezaliman mereka, maka orang ini falaysa minni, bukan dari golonganku, walastu minhu, dan aku bukan dari golongan dia, wala yarida alayya haud, dan dia tidak akan minum, tidak akan datang untuk minum di telagaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah orang-orang yang tidak minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang murtad. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita bukan orang-orang pelaku dosa besar. Mudah-mudahan kita orang-orang yang menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa fitnah seperti ini butuh perjuangan jamaah. Antum dikucilkan. Ingat, sunnah Nabi itu bukan cuma jenggot. Ini karena ada orang-orang yang memahami sunnah Rasul SAW, artinya berpegang teguh dengan sunnah itu pakai jenggot doang, tidak isbal. Lah, sunnah Nabi itu adalah ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang kedua, meninggalkan bid'ah amaliyah dan keyakinan. Urusan-urusan yang baru, yang tidak ada ajarannya, tidak ada tuntunannya, baik itu amal ataupun keyakinan, ditinggalkan. Itu artinya berpegang teguh dengan sunnah. Yang ketiga, semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan wajib, sunnah. Qabliyah, ba'diyah, menebarkan salam, tersenyum, membantu orang. Pokoknya sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Dia berusaha semampu dia. Karena ada orang yang meremehkan sunnah. Artinya ketika dia masuk ke masjid, langsung duduk, nggak pakai tahiyatul masjid. Lalu dikatakan, Kang, tahiyatul masjid ya kan cuma sunnah. Ada yang seperti itu. Dia meremehkan. Memang itu cuma sunnah,
Tapi kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah. Salah satunya adalah menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang keempat adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan berusaha untuk memperbaiki yang salah di antara mereka. Itu yang artinya berpegang teguh dengan sunnah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa beliau disiksa, bahkan hampir dibunuh? Karena beliau mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quranul Karim adalah firman Allah. Quran itu bukan makhluk. Quran itu firman Allah. Muncul bid'ah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan Allah. Padahal tidak ada ucapan itu sebelumnya. Di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, baru di masa Imam Ahmad muncul hal itu. Sampai Imam Ahmad mempertahankan hal itu. Disiksa beliau. Tapi beliau tetap mengatakan Al-Quranu kalamullahi ghairu makhluk. Quran adalah firman Allah dan dia bukan makhluk. Apa yang akan kita dapatkan tatkala berpegang teguh dengan sunnah? Yang jelas berat. Kalau kita bicara yang ringan, jenggot ini sunnah yang ringan sekali. Kenapa ringan? Antum nggak perlu keluar duit pakai jenggot. Apa harus? Saat anak nggak punya fulus untuk pakai jenggot. Nggak ada. Jadi benar-benar sesuatu yang ringan untuk diamalkan. Itu aja kita dikucilkan. Dari pekerjaan, kelihatan pakai jenggot dipanggil sama atasan. Ada apa pakai jenggot? Aliran apa nih? Subhanallah. Katanya kita ini negara yang menghormati hak asasi manusia. Apa urusan jenggot anak kerjaan anak? Kan yang nilai kerjaan anak. Kalau anak kerjaan nggak benar, kita ditegur. Kalau anak baju anak seragam, anak seharusnya pakai baju putih, anak pakai baju hijau, tegur oke. Ini urusan jenggot anak. Mungkin ada orang, kenapa alismu kok nyambung? Apa urusanmu alis itu nyambung? Nggak nyambung. Semua kebohongan. Mereka yang berbicara tentang ham, bohong. Kalau sudah berkaitan dengan umat Islam, nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau sekarang muslim, ham. Kenapa? Itulah yang Allah firmankan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sampai kalian ikut agama mereka. Kita semua sedang digiring menuju ke sana. Malam ini kita akan melihat umat Islam digiring menuju ke sana. Nggak peduli sama Islam, nggak peduli sama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berjuang. Tapi perjuangan itu akan terasa ringan kalau antum tahu apa yang akan antum dapatkan. Umpamanya nih, antum duduk kayak gini sambil kakinya ke atas dipegang karena sempit. Tapi kalau antum tahu setiap orang yang pulang nanti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, antum akan tenang. Malaikat itu datang ke majelis ilmu untuk menjadi saksi. Dan mereka yang datang di majelis ilmu akan dikatakan kepada mereka, kalian bangun semua, sudah diampuni dosa kalian. Sampai tatkala Allah mengampuni hamba-hamba yang datang ke majelis ilmu, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, ushidukum anni ghafartu lahum. Aku jadikan kalian saksi, aku sudah ampuni semua mereka yang datang ke majelis ilmu. Para malaikat bertanya, ya Allah, itu ada satu orang yang dia sering nggak ikut kajian, cuma mampir doang. Kan ada orang yang kadang-kala lewat, ada apa rame-rame nih? Iya. Dia kemudian duduk. Sebenarnya nggak ada dia ikut kajian, nggak ada. Dia duduk. Yang itu pun diampuni dosa. Humul la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu tatanan masyarakat satu kelompok yang tidak akan sengsara orang yang duduk bersama mereka. Maka kita siap duduk seperti ini dengan harapan, ya Allah, mudah-mudahan keluar dari sini dosaku sudah diampuni.